Kisah Cinderella dan Sepatu Kaca. Dahulu kala, terdapat seorang gadis yang ditinggalkan oleh mamanya akibat meninggal saat usianya masih kecil. Kemudian sang papa menikahi perempuan yang telah memiliki 2 anak. Beberapa lama kemudian, sang papa meninggal dunia. Sehingga gadis tersebut hidup bersama ibu tiri dan 2 saudara tirinya. Kehidupannya pun sangat malang karena harus bekerja keras sepanjang hari agar ibu tiri dan 2 saudaranya bisa beristirahat. Ia juga harus bangun setiap pagi ketika hari masih gelap dan dingin untuk menyalakan api. Ia juga memasak makanan dan memastikan api terus menyala agar ruangan menjadi hangat. Gadis tersebut tidak dapat menjaga pakaiannya tetap bersih karena semua abu dari api dan debu dari rumahnya. Berantakan sekali. Kedua saudara tirinya tertawa, dan itulah mengapa mereka memanggilnya Cinderella. Ketika usia Cinderella beranjak 17 tahun, ada berita besar datang ke kota. Raja dan ratu akan mengadakan pesta bagi putranya sang pangeran untuk mencari pengantin perempuan. Semua perempuan muda di negeri itu diundang untuk datang. Mendengar berita tersebut, para perempuan menjadi bahagia dan semangat. Mereka mengenakan gaun terindah dan menata rambutnya dengan sangat rapi agar pangeran akan memilihnya. Sedangkan Cinderella memiliki pekerjaan ekstra yang harus dilakukan. Ia harus membuat 2 gaun baru untuk saudara tirinya. Lebih cepat, kau menyebutnya gaun? Teriak saudara tiri. Cinderella pun tersentak akibat teriakan saudara tirinya. Kapan saya bisa? Ucap Cinderella terpotong oleh ibu tirinya yang berjalan ke kamar. Kapan kamu bisa apa? Ujar sang ibu tiri. Cinderella pun pada akhirnya mengatakan ingin pergi ke pesta kerajaan tersebut. Namun sayangnya ia tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Baiklah, kapan aku punya waktu untuk membuat gaun sendiri untuk pesta itu? Kamu? Siapa bilang kamu akan pergi ke pesta? Sungguh sebuah tawa. Ucap ibu dan saudara tirinya. Kemudian salah satu saudara tirinya menunjuk Cinderella dan melihat bajunya yang sangat berantakan. Semuanya pun tertawa. Saat mereka melihatku, mungkin mereka melihat kekacauan. Tapi aku tidak seperti itu. Dan jika aku bisa, aku akan pergi ke pesta juga. Ujar Cinderella yang berkata pada dirinya sendiri. Segera saatnya tiba bagi ibu tiri dan kedua saudara perempuan tiri untuk pergi ke pesta besar. Kereta kuda mereka yang mewah sampai di depan pintu. Ibu tiri dan saudara perempuan tiri masuk ke dalam dan mereka segera pergi. Selamat tinggal, selamat bersenang-senang, ucap Cinderella sambil melambaikan tangan. Namun, ibu tiri dan saudara perempuan tirinya tidak berbalik untuk melihatnya. Cinderella pun merasa sedih melihat kereta kuda yang mulai menjauh. Oh, aku berharap diriku bisa pergi ke pesta juga. Kemudian muncul seorang peri di depan Cinderella. Kamu memanggilku? Melihat ibu peri yang tiba-tiba muncul, membuat Cinderella terkejut. Aku memanggilmu? Kamu siapa? Wah, tentu saja saya ibu peri.
Aku tahu keinginan kamu, dan aku datang untuk mengabulkannya. Tapi harapanku tidak mungkin. Permisi, bukankah aku bisa muncul begitu saja? Ya, benar. Kalau begitu, biarkan aku menjadi orang yang mengatakan apa yang mungkin atau tidak. Setelah melihat pakaian Cinderella, Ibu Peri pun tahu bahwa Cinderella ingin pergi ke pesta, namun tidak memiliki gaun dan kereta yang mewah seperti ibu tiri dan saudari-saudarinya. Oh, kamu memang terlihat sedikit berantakan, nak. Oh, bahkan jika aku punya sesuatu yang bagus untuk dipakai, aku tidak akan bisa ke sana. Aduh, semua itu mungkin. Dengan itu, Ibu Peri mengetukkan tongkatnya ke kepala Cinderella. Cinderella langsung menjadi bersih dan mengenakan gaun biru yang indah. Rambutnya ditata tinggi dan di atas kepalanya dengan pita emas. Wah, ini luar biasa. Siapa bilang aku sudah selesai? Kemudian Ibu Peri meminta Cinderella untuk mengambil sebuah labu dan memanggil dua temannya yang merupakan seekor tikus. Setelah dibawa ke hadapan Ibu Peri, ia mengetuk tongkatnya lagi. Tiba-tiba labu tersebut berubah menjadi kereta yang indah. Sedangkan dua ekor tikus temannya berubah menjadi kuda putih. Wah, apakah aku sedang bermimpi? Ini nyata, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Oh, apa itu? Semua ini hanya berlangsung sampai tengah malam. Malam ini di tengah malam, semuanya akan berakhir. Semuanya akan kembali seperti sebelumnya. Kalau begitu, aku harus meninggalkan pesta sebelum tengah malam. Ide yang bagus. Pekerjaan saya selesai. Setelah itu, Ibu Peri langsung menghilang dari hadapan Cinderella. Wah, apakah ini benar-benar terjadi? Ujar Cinderella sambil melihat sekelilingnya. Setelah itu, ia langsung melangkah ke dalam kereta dan pergi ke tempat pesta. Selama di pesta, pangeran menunjukkan wajah sedih dan kecewa. Tidak tahu harus berpikir apa. Namun, pangeran sebenarnya tahu ada yang tidak beres. Karena ia telah bertemu banyak gadis, tapi setelah pangeran mengatakan halo pada setiap gadis yang datang ke pesta tersebut, ia tidak dapat menemukan apa-apa lagi untuk diucapkan. Lihat! Siapa itu? Ucap para tamu. Semua kepala menoleh siapa gadis menawan yang sedang menuruni tangga. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, namun tidak ada yang mengenalnya. Ada sesuatu tentang dia. Ucap pangeran dalam hati. Aku akan memintanya untuk berdansa. Dan pangeran berjalan ke arah Cinderella. Apakah kita pernah bertemu? Saya senang bertemu dengan pangeran saat ini, kata Cinderella sambil membungkuk. Saya merasa seolah-olah saya mengenal Anda, tapi tentu saja itu tidak mungkin. Banyak hal yang mungkin jika pangeran ingin itu menjadi kenyataan. Pangeran merasakan berdebar di dalam hatinya. Ia dan Cinderella mulai berdansa. Saat lagu selesai, mereka berdansa lagi. Dan kemudian mereka menari lagi dan lagi. Segera gadis-gadis lain di pesta itu menjadi cemburu. Mengapa perempuan itu berdansa sepanjang waktu dengannya? Betapa kejam, ucap kesal para gadis. Tapi yang bisa dilihat pangeran hanyalah Cinderella. Mereka saling tertawa dan berbicara, dan mereka berdansa lagi. Nyatanya, mereka berdansa sangat lama, sehingga Cinderella tidak melihat jam.
Bunyi jam terdengar hingga Cinderella mendongak. Bunyi jam terdengar kembali, Cinderella pun kembali mendongak ke arah jam. Astaga, ini hampir tengah malam. Bunyi jam yang kembali berdentang. Mengapa itu penting? Setelah itu jam kembali berbunyi tanda sudah tengah malam. Oh, saya harus pergi. Tapi kita baru saja bertemu, mengapa pergi sekarang? Jam terus berbunyi, namun pangeran yang tidak tahu selalu mencoba menghentikan Cinderella. Saya harus pergi. Aku tidak bisa mendengarmu, jamnya terlalu kencang. Selamat tinggal. Tolong berhenti sebentar. Aduh. Cinderella pun berteriak ketika salah satu sepatu kacanya terlepas dari kakinya di tangga. Namun karena sudah malam, Cinderella pun terus berlari. Karena melihat sepatu kaca di tangga, pangeran segera mengambil sepatu kacanya dan bergegas keluar pintu. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak bisa melihat gaun birunya dimanapun. Hanya ini yang tersisa darinya, katanya sambil menatap sepatu kaca itu. Pangeran menyadari bahwa sepatu itu dibuat dengan cara khusus agar sesuai dengan kaki si pemiliknya. Di suatu tempat ada sepatu kaca lainnya, dan ketika aku menemukannya, aku akan menemukan dia juga. Lalu aku akan memintanya menjadi pengantinku. Pangeran pun meminta para pengawalnya untuk pergi dari rumah ke rumah mencari pemilik sepatu kaca. Satu demi satu perempuan muda mencoba memasukkan kakinya ke dalam sepatu kaca tersebut. Tapi tidak ada yang muat. Pada akhirnya pangeran datang ke rumah Cinderella. Dia datang, panggil salah satu saudara tiri saat dia melihat keluar jendela. di pintu, ucap saudari tiri satunya. Cepat, siap-siap. Salah satu dari kalian harus menjadi orang yang berhasil memasukkan kaki ke dalam sepatu itu. Tidak peduli apapun, ujar ibu tiri kepada kedua anaknya. Pangeran mengetuk dan kemudian ibu tiri membuka pintu. Silahkan masuk. Aku punya 2 putri cantik untuk kamu temui. Saudari tiri pertama mencoba memasukkan kakinya ke dalam sepatu kaca. Dia berusaha keras, tetapi itu tidak cocok. Kemudian saudari tiri kedua mencoba memasukkan kakinya ke dalam. Dia mencoba dan mencoba dengan sekuat tenaga, tapi tidak pas juga. Apakah tidak ada gadis lain di rumah? Tidak ada. Kalau begitu, aku harus pergi. Mungkin masih ada satu lagi, kata Cinderella sambil melangkah keluar dari kamarnya. Cinderella mendekatinya. Pangeran meminta pengawalnya untuk berlutut dan mencoba sepatu kaca di kaki Cinderella. Dan itu sangat pas. Kemudian dari balik bajunya, Cinderella mengeluarkan sesuatu. Dan itu adalah sepatu satunya lagi. Aku tahu, kamu adalah orangnya. apa? Bukan dia. Teriak para saudara tirinya. Ini tidak mungkin. Teriak ibu tiri. Tetapi sudah terlambat. Pangeran tahu bahwa Cinderella adalah orangnya. Dia menatap matanya. Dia tidak melihat abu di rambutnya atau abu di wajahnya. Aku telah menemukanmu. Dan aku telah menemukanmu. Maka Cinderella dan pangeran menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Nah, itulah kisah Cinderella dan sepatu kaca. Dalam cerita ini memberikan pesan agar belajar bagaimana harus hidup dengan mematuhi aturan yang telah dibuat, serta tidak balas dendam pada orang-orang yang menyakitinya. Kemudian, tidak menindas dan iri pada keberhasilan orang lain.